Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Selamat datang di kelas 7. Ibu mengucapkan selamat atas naik jenjang kalian dari SD ke SMP. Semoga semakin sukses lagi, tambah semangat belajarnya. Baik, untuk materi pertama pada pembahasan IPA semester ini adalah tentang besaran dan satuan. Ada tujuan pembelajaran yang meliputi capaian-capaian yang harus kalian raih, kemudian ada materi dan ada latihan soal. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, menentukan definisi besaran, nilai dan satuan, kemudian memahami perbedaan besaran pokok dan turunan, kemudian menentukan satuan besaran pokok, kemudian menentukan alat ukur besaran. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan besaran, kita bisa melihat dari apa yang bisa kita ukur dari benda berikut. Kira-kira apa yang bisa kita ukur dari ikan ini? Ayam dan beaker gelas yang dibakar ini. Oke. Pasti kalian berpikir bahwa yang bisa diukur dari ikan dan ayam ini adalah panjangnya dan juga beratnya, bobotnya. Selain itu, kalau ikan ini baru keluar dari peti ais, dari kulkas, pasti kalian bisa mengukur suhunya. Begitu juga pada tabung beaker glass ini, ketika diukur pakai termometer pun kita bisa mengukur suhunya. Tapi kalau kita fokusnya ke beaker glass ini, maka yang bisa kita ukur adalah panjangnya. Kalau ditimbang, maka yang kita ukur adalah masanya. Nah, mungkin kalau biasa sehari kalian menyebutnya adalah berat. Sebenarnya kalau berat itu harus dikali dulu dengan gravitasi. Oke, jadi apa yang sudah kalian tentukan tadi, yang untuk diukur tadi, itu adalah besaran fisika. Jadi segala sesuatu yang bisa kamu ukur dan menghasilkan angka itu adalah besaran fisika. Misalnya panjang, suhu, massa, dan kecepatan. Nah, adapun pengukuran yang tidak menghasilkan angka pasti disebut besaran non-fisik. Misalnya adalah tingkat kecantikan seseorang. Nah, perhatikan 3 kalimat berikut. Ibu akan memasak ayam 1,5 kg. Tinggi badan paman 160 cm. Nah, ini gambarnya tidak sesuai ya. Mobil ayam melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya, manakah besaran berdasarkan kalimat tersebut? Coba kita lihat dari kalimat pertama. Pada kalimat pertama ini apa yang bisa kita ukur? Yang bisa kita ukur, kalau satuannya kilogram, tentu saja massa. Kalau tinggi badan, satuannya cm, maka yang kita ukur adalah panjang. Nah, kalau yang satuannya kilometer per jam, ini yang kita ukur adalah kecepatan. Nah, besaran adalah sesuatu yang diukur, kemudian hasil pengukuran itu menghasilkan sesuatu angka yang warnanya kuning ini. Nah, ini adalah nilai. Jadi yang berwarna kuning itu adalah nilai. Hasil pengukuran angkanya itu disebut nilai. Nah, kalau label yang mengikuti hasil pengukuran ada kilogram, ada sentimeter, kemudian ada kilometer per jam, itu kita sebutnya adalah satuan. Jadi kalau dibuat definisi sederhana, satuan adalah label yang mengikuti hasil pengukuran besaran. Label yang mengikuti nilai hasil pengukuran besaran. Besaran pada dasarnya dibagi menjadi dua. Tadi kalian sudah mengetahui bahwa sesuatu yang diukur itu adalah ada beberapa tadi, ada panjang, ada massa, ada suhu. Nah, ada juga besaran yang masih single, yaitu waktu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat.
Nah, di sini satuannya menggunakan angka yang khusus, jadi meter untuk panjang itu M-nya M kecil. Sebenarnya ada satuan lain, misalnya sentimeter, kilometer, tapi di sini menggunakan satuan SI. Satuan SI itu menggunakan sistem internasional sehingga banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Untuk massa satuannya kilogram. Kalau berat satuannya adalah newton. Jadi kalau massa dia masih besaran pokok, tapi kalau berat dia adalah besaran turunan. Kemudian cara penulisannya K besar G kecil. Waktu ada jam, ada menit, ada sekon, tapi untuk satuan SI adalah sekon. Kemudian suhu yang kita kenal biasanya adalah derajat Celcius, tapi di sini menggunakan satuan Kelvin untuk SI. Kuat arus satuannya adalah ampere, ini untuk materi listrik. Kemudian intensitas cahaya satuannya candela. Cara mengingatnya gampang, candela. Cahaya biasanya melewati candela. Nah, ini satuannya candela. Nah, untuk jumlah zat ini adalah mol satuannya. Apa sih mol itu? Untuk memudahkan memahaminya, kalau kalian dulu pernah mengenal istilah satu lusin itu berapa? Satu lusin adalah 12 buah. 12 buah. Nah, kalau satu rim 500 lembar. 500 lembar. Nah, kalau 1 mol itu berapa? 1 mol itu setara dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau ditulis sangat panjang ya. Ini untuk menyatakan sesuatu yang sangat kecil, jadi penyusun zat. Misalnya hidrogen itu sebagai atom terkecil, hidrogen lambangnya H, itu nomor atom dia adalah 1 gram per mol. 1 gram per mol. Artinya apa? Dari satuan ini gram per mol, artinya 1 gram hidrogen itu sudah 1 mol. Berarti 1 gram hidrogen sudah sebanyak ini partikelnya. Jadi sangat luar biasa. Kita nggak bisa melihat dengan mata secara langsung. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud besaran turunan? Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Nah, sebelum ke besaran turunan di samping, coba kita ingat kembali tadi besaran pokok ada apa saja? Ada 7 ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk panjang tadi satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela, kemudian jumlah zat satuannya mol. Nah, besaran turunan. Untuk memahami besaran turunan, kalian bisa melihat satuannya dulu. Nah, di sini satuannya meter persegi. Meter yang dikali meter. Artinya besaran turunan ini yang luas ini diturunkan dari hasil perkalian panjang. Adapun volume hasil perkalian panjang juga, tapi dia 3 dimensi. Nah, kalau kecepatan di sana satuannya adalah meter per sekon. Biasanya juga digunakan kilometer per jam. Nah, meter per sekon, meternya untuk panjang, sekonnya untuk waktu. Nah, kalau gaya biasanya satuannya disingkat dengan newton. Newton itu sebenarnya adalah hasil perkalian massa dengan percepatan. Nah, berarti kilogram ini hasil penurunan besaran massa, kemudian meternya panjang, kemudian sekonnya adalah waktu. Nah, waktu ini biasanya juga dituliskan dengan T kecil, time. Kalau T besar biasanya digunakan untuk temperatur. Nah, untuk energi satuannya adalah joule. Joule bisa juga ditulis dengan J besar begini. Pada dasarnya joule itu singkatan dari ini, kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita lacak, energi potensial ini diturunkan dari besaran panjang massa, kemudian meternya dari panjang,
kemudian sekonnya berarti dari waktu. Nah, ini adalah ringkasan dari kedua besaran tadi ya. Kalau besaran pokok kita singkatnya pamawasuku inju. Ini tidak harus urut begini, tapi untuk memudahkan kita saja mempelajarinya, pamawasuku inju. Oke. Kemudian kalau besaran turunan, di sini saya kasih dan seterusnya. Kenapa? Karena dia masih sangat banyak hasil kombinasi berbagai besaran pokok sesuai rumusnya nanti menghasilkan besaran turunan. Jadi beberapa materi nanti di fisika itu pada dasarnya adalah membahas besaran turunan. Besaran turunan itu menggunakan besaran pokok yang sudah dikombinasikan. Ada yang dengan dikali, ada yang dengan dibagi gitu. Jadi besaran pokok sangat banyak, cuma 7 ya, maaf. Yang besaran turunan sangat banyak karena merupakan kombinasi dari beberapa besaran pokok. Nah, tugas kalian sekarang adalah melengkapi tabel berikut. Silakan kalian boleh screenshot tabel ini, kemudian kalian bisa menulisnya di buku atau mengeditnya pakai aplikasi, ditulis dengan pen gitu ya, pen di HP atau di laptop. Nanti kalian submit ke Google Classroom. Baik, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar kembali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.